Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Materi fikih pada hari ini adalah ketentuan waris. Orang yang telah meninggal dunia pasti itu meninggalkan harta. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia ini disebut dengan harta pusaka atau harta warisan. Nah, sebelum harta peninggalan atau warisan ini dibagi kepada yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan ahli waris, yang terlebih dahulu harus dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang perlu diperhatikan sebelum kita membagi harta waris tersebut kepada ahli warisnya, pertama itu adalah apakah pembayaran pembiayaan penyelenggaraan jenazah itu semuanya sudah dikeluarkan atau belum. Selama umpamanya dia sakit sampai menguburkan, itu harus dikeluarkan biaya-biaya tersebut. Terus yang kedua, apakah si mayat tersebut memiliki hutang atau tidak. Kalau umpamanya memiliki hutang, maka keluarkan biaya tersebut sebelum dikeluarkan atau sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Terus berikutnya, apakah si mayat itu memiliki wasiat apa tidak? Kalau dia berwasiat, maka dia harus keluarkan dulu. Nah, besar daripada wasiat itu tidak boleh melebihi daripada sepertiga daripada harta peninggalan. Setelah semua harta peninggalan daripada si mayit ini dikeluarkan untuk pembayaran pengurusan jenazah, mulai dari mengkafani sampai menguburkan, termasuk untuk membayar hutang, terus mengeluarkan untuk wasiat jika ada wasiat, maka berikutnya adalah dibagi kepada ahli warisnya. Nah, hukum waris ini nanti bisa kalian lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11. Di situ semuanya terdapat bagian masing-masing daripada ahli waris. Seseorang mendapatkan harta warisan itu disebabkan oleh 4 hal. Pertama itu adalah hubungan keluarga atau keturunan atau yang biasa disebut dengan nasab. Jadi kalau umpamanya kamu memiliki orang tua, terus orang tua kamu meninggal dunia, maka kamu mendapatkan warisan. Itu disebut dengan hubungan nasab atau keturunan atau keluarga. Terus yang kedua, karena perkawinan suami istri atau istri suami, jika salah satu meninggal dunia, maka istri itu mendapatkan warisan. Begitu juga kalau umpamanya istri meninggal dunia, suami mendapat warisan. Sebab mendapatkan warisan yang ketiga itu adalah memerdekakan perbudakan. Artinya adalah kalau seorang budak itu dimerdekakan oleh majikannya dan suatu saat dia sudah merdeka, terus memiliki harta, terus dia tidak memiliki keturunan, maka mantan majikan ini akan mendapatkan warisan. Itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat adalah hubungan sesama muslim. Apabila ada orang yang meninggal terus tidak ada ahli warisnya sulit untuk dicari, maka harta peninggalannya itu dimasukkan ke dalam baitul mal pada basis umpamanya. Nah, setelah dikelola oleh basis atau baitul mal, maka ini bisa digunakan untuk kemaslahatan umat, bisa disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah sebab-sebab mendapatkan warisan. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan. Di antaranya adalah seorang pembunuh. Umpamanya kamu itu membunuh orang tua kamu, maka kamu itu nanti tidak akan mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Terus yang kedua adalah perbudakan.
orang yang masih menjadi budak itu tidak akan mendapatkan harta warisan dari majikan. Terus yang ketiga adalah berbeda agama. Orang yang menganut agama lain tentunya tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang memeluk agama tertentu. Contoh umpamanya, kamu dengan orang tua kamu itu agamanya berbeda, maka salah satu atau sebagai seorang anak kamu tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Terus yang keempat, sama-sama mati, yaitu dua orang mati yang tidak dapat diketahui siapa yang menjadi ahli warisnya.